Sudirmawan, dan satu teman saya lagi sedang ada urusan, yakni Rizky Helgi Pratama. Oke, mungkin dia akan nyusul nanti ya. Oke, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari matkul atau mata kuliah kekuatan material yang mungkin bahasa gaulnya Mechanics of Material dengan judul materi yakni defleksi balok. Oke, langsung kita masuk aja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, di mana atau masuk ke materi, di mana di situ pasti ada dasar. Dari sebuah materi itu pasti ada dasar. Nah, sini saya akan menjelaskan dasarnya ya. Apa saja yang harus kita bahas nanti. Nah, di dalam defleksi balok ini ya, pembahasan yang akan kita bahas nanti ya, ini ada hubungan kurva regangan dan kurva momen. Kemudian ada penentuan persamaan diferensi untuk defleksi balok elastis. Kemudian ada persamaan diferensial alternatif untuk balok elastis. Dan ada syarat-syarat batas. Oke, langsung kita masuk aja. Di sini ada hubungan strain kurvatur dan kurva momen. Nah, di sini ada penjelasan apa itu. Ya, strain kurvatur itu bisa disebut kurva regangan ya. Nah, di sini ada penjelasan apa itu regangan. Yakni regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Jadi regangan itu melentur ya. Bahasa kita aja tuh melentur. Cuma kalau bahasa bukunya itu regang. Terus mengalami tegangan. Tegangan itu tarikan. Jadi sesuatu yang ditarik maka dia akan melentur. Akan tetapi kalau sesuatu tersebut lentur, maka dia akan bentuknya akan kembali seperti semula. Kayak contohnya paling simpel karet. Nah, kemudian di sini ada momen. Jadi momen diartikan sebagai gaya yang merupakan hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Ya, momen itu bisa dibilang kalau menurut kita mah peristiwa ya. Tapi di sini kalau di dalam buku itu momen itu diartikan sebagai gaya. Gaya yang dihasilkan antara gaya dengan momen lengannya. Nah, di sini ada gambar ya. Dan ini gambar deformasi segmen balok dalam benturan yang di mana itu ya, ini sumbu defleksi dari balok tersebut, yaitu kurva elastis. Nah, terlihat melentur menjadi radius. Nah, kurva elastisnya itu melentur nih ya. Nah, terlihat melentur. Bentar. Terlihat melentur menjadi radius. Nah, nih kurva elastis nih ya. Dia melentur jadi radius P nih. Berapa nih? Berapa derajat ya, begitu dia melentur berapa derajat naik kalau kita lihat dari P ini. Kemudian ada pusat kurva 0. Nah, ini pusat kurvanya ini bukan 0 ya, sorry. Pusat kurvanya jadi untuk setiap radius atau untuk radius setiap segmen dapat diperoleh dengan memperluas potongan setiap dua irisan yang bertekan seperti A, B, dan B, C. Mungkin maksud di sini, jadi dari titik ini, kalau kita ingin memperoleh ya radius dari setiap elemen ini bisa diperluas. Nah, menjadi ini ada gambar sini ya, jadi delta, theta, nah itu. Jadi meregang ya, ada regangan, ada gaya tegangan di situ, tarikan. Jadi dia meregang atau melentur. Seperti gambar yang ini ya, contohnya nih, AD sama BC. Kemudian kita mengadai bahwa lenturan terjadi sekitar salah satu sumbu utama irisan penampang. Nah, ini kita di sini aja ya. Kita bahasnya di sini. Ini udah ada gambar sebelahnya. Di salah satu potongan irisan aja kita bahasnya.
Pokoknya dalam pandangan yang diperbesar dalam elemen A, D, B, C, dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa dalam balok ini dalam balok yang melentur sudut yang termasuk antara dua irisan ini, nah ini dua irisannya dapat kita yang berdampingan ya, dia berdampingan. Oh, kita kesini aja nih biar lebih simpelnya. Dia berdampingan dengan delta theta. Terus bila jarak Y permukaan netral kepada serat-serat yang diregangkan yang diukur dengan cara biasa sebagai positif mengarah ke atas, maka deformasi delta U dari setiap serat dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya nanti. Nah, jadi yang dimaksud, nah si Y ini kan nih, Y ke atas nih titik netral dia nih. Tapi kalau dia searah jarum jam, maka dia itu plus. Tapi kalau dia berlawanan, nah ini berlawanan kan, jamnya kan ke kiri ya. Nah ini berlawanan dia ke kanan, maka dia akan minus. Nah ini dia kan kanan kan, makanya minus. Ini delta theta ini perubahan dari delta x, dan delta x ini merupakan panjang awal ya, panjang awal dari irisan-irisan ini nih. Nah panjang awalnya begini, dia lurus set. Nah kemudian ada tegangan, ada tarikan, maka dia membentuk ada tambahan sedikit menjadi delta theta. Dengan rumus sini ada rumusnya, delta U sama dengan min Y delta theta. Nah ini udah kita langsung bahas aja di sana yang ini ya. Kemudian di sini ada serat-serat yang terletak pada permukaan kurva netral. Jadi kurva netralnya yang Y tadi dari balok yang berdeformasi. Balok deformasi itu perubahan ya. Balok yang berubah tadi dari balok sempurna kotak menjadi ada agak lengkungan gitu. Mungkin dia karena ada beban. Bukan, ada tarikan ya, bukan beban. Ada tarikan dari kedua sisinya. Yang dikarakteristikan dalam gambar di atas sebagai serat AB. Mana serat AB? Nah, nih. Ini serat AB. Nah, ini serat AB. Serat AB itu dia tidak mengalami regangan sama sekali. Ya. Karena mungkin posisinya ya. Posisinya itu masih netral deh ya. Nah, iya ada netral. Pas ada di garis netral. Ini mungkin kalau dia ditambahkan tegangan lagi, mungkin dia akan ada sedikit deformasi juga. Nah, deformasi yang paling terlihat jelas yang ini nih ya. Nah, nanti kalau ada regangan lagi mungkin dia makin mengulur lagi lah, panjang lagi. Nah, karena itu panjang busur delta S menunjuk panjang semula dari semua serat yang terdapat antara irisan-irisan A, B, dan DC. Ya, itu seperti yang dijelaskan tadi, delta S itu panjang semula dari serat yang tadi. Makanya yang atau delta X ya nih. Nah, ini delta X, delta S sama aja dia. Panjang seratnya. Awal mula serat segitu ukurannya. Kemudian dengan mengingat hal ini, kita bisa membagi persamaan di atas dengan delta S. Kita dapat membentuk hubungan yang berikut. Jadi ini rumusnya, hubungan antara kurva regangan dan kurva momen ya. Ini rumusnya, yakni limit delta S mendekati 0, delta U per delta S sama dengan min Y, limit delta S mendekati 0 sama dengan delta theta per delta S, atau DU per DS. Lebih dibuat simpel lagi sebelahnya ya. Sama dengan min Y delta D theta per DS. Dan di sini DU per DS merupakan regangan linier dalam serat balok pada jarak Y dari sumber netral. Bentar.
Bisa diperoleh itu dengan membagi panjangan yang dihasilkan setelah pengujian dilakukan dengan panjang awal. Nah, ada rumusnya dari regangan linear tersebut, yakni epsilon sama dengan L per L0. Nah, ini kita tidak masukkan ya, karena ini mungkin beda pembahasan, cuma kita masukkan sedikit aja. Ya, buat pengetahuan. Jadi epsilon itu sama dengan besar regangan linear, kemudian L panjang benda uji setelah pengujian dengan satuan milimeter, dan L0 itu panjang awal benda uji dengan satuan milimeter. Kita lanjut ke pembahasan kita ya. Bukan di luar pembahasan ya, itu sebenarnya masih masuk, cuma tidak terlalu kita perhatikan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi suku del D theta per ds dalam persamaan di atas mempunyai arti geometris yang jelas. Dengan bantuan gambar tersebut kita melihat bahwa karena delta S sama dengan P kali delta kali theta. Kemudian kita bisa temukan rumusnya ya. Di sini limit sama limit delta S mendekati 0, delta theta per delta S sama dengan d theta per ds sama dengan 1 per P sama dengan K. Nah, ini kayak lebih dibuat simpel ya. Ini ya agak pusing kita di sini buat simpel, di sini lebih simpel lagi. Hasilnya begini. Kemudian yang merupakan definisi kurva kava ini ya, ini merupakan definisi dari kurva K atau kappa. Dengan dasar di atas, kita bisa mensubstitusikan persamaan di atas dengan persamaan sebelumnya. Dapat dinyatakan hubungan dasar antara kurva elastis dan regangan linear sebagai, nah ini rumusnya. Jadi kurva elastis tadi dengan tegangan linear. Tegangan yang bisa diperoleh dengan cara membagi perpanjangan yang dihasilkan setelah pengujian dilakukan. Ini rumusnya yakni 1 per P sama dengan K sama dengan min epsilon per Y. Nah, sini perlu kita catat bahwa karena tidak ada sifat-sifat bahan yang digunakan untuk menurunkan persamaan di atas ya, maka hubungan ini dapat digunakan untuk masalah-masalah elastis maupun tidak. Jadi maksudnya karena mungkin di persamaan tersebut itu sifat-sifat bahan yang digunakan itu tidak ada. Jadi rumus yang tadi itu bisa digunakan untuk masalah-masalah yang tidak masuk ke elastis juga ya. Nah, dalam kasus yang terakhir adalah mungkin bijaksana untuk memperhatikan bahwa karena sama dengan bentar, epsilon nih ya, sorry, ini epsilon. Karena epsilon sama dengan epsilon x per sigma max atau tegangan max per epsilon, dan tegangan maksimal sama dengan min my per i, maka bisa ditemukan rumusnya yakni 1 per P sama dengan M per EI. Nah, dengan persamaan ini menghubungkan momen lentur M pada irisan yang diketahui dari balok tak elastis yang mempunyai momen inersia I terhadap sumbu netral pada kurva 1 per P dari kurva elastis. Nah, biasanya kalau belajar lebih gampang masuk, setiap belajar ada contoh soalnya. Dari sini ada contoh soalnya ya, biar kita lebih paham lagi. Karena mungkin gak bakal sekali dua kali baca itu langsung paham. Ya, kita kasih langsung contoh soal aja. Sini ada contoh soal yang berbunyi, untuk memotong logam sebuah gergaji pita dengan lebar 15 mm dan tebal 0,50 mm berjalan melintasi dua katrol yang berdiameter 400 mm. Jadi gergaji pita ya, kalau nggak tahu gergaji pita bisa cari di Google bagaimana bentuk gergaji pita. Yang saya tahu tuh gergaji pita itu biasanya buat memotong pohon ya. Jadi dia bisa melengkung, melentur. Jadi tinggal ditarik aja tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, kiri gitu. Tapi sekarang udah ada alat yang lebih modern dengan gergaji mesin ya. Kita lanjut lagi.
Di sini yang ditanyakan berapakah tegangan lentur maksimum yang terjadi dalam gergaji tersebut ketika ia melintasi sebuah katrol. Jadi di sini diambil contoh E-nya itu sama dengan 200 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 megapascal. Nah, di sini penyesuaiannya. Jadi dalam pemakaian bahan tersebut, bahannya harus bersifat secara elastis. Jadi ketika daun gergaji, nah, jadi maksud daun gergaji itu gergajinya bisa melengkung ya, seperti daun bisa ditekuk. Dan gergaji yang tipis tersebut melintasi katrol. Nah, ia menyesuaikan diri dengan radius katrol. Jadi daun gergaji itu gergajinya itu ya. Jadi dia menyesuaikan dengan katrol yang dipakai. Yang dimana P itu sama dengan 200 mm. Ya, dengan menggunakan persamaan yang ada di atas 51A tegangan atau sigma sama dengan min MY per I dengan persamaan 11 6 ada di atas persamaannya. Jadi setelah ada sedikit penyederhanaan, nah maka dihasilkan hubungan yang secara umum sangat bermanfaat. Yakni mungkin yang tadi di atas terlalu rumit ya, di sini dibikin simple dengan rumus sigma atau tegangan sama dengan min EY per P dengan Y sama dengan kurang lebih C tegangan lentur maksimum dalam gergaji ditentukan. Jadi tegangan maksimumnya sama dengan E C per P. Jadi E-nya itu yang tadi ya, yang ada di atas 200 kali 10 pangkat 3 dan C-nya itu 0,25. Bentar. Oh, ini tebal ya, C-nya itu tebal. Nanti dia dibagi 2. 0,50 dibagi 2 masuk 0,25 terus per P dibagi 200. Jadi ketemu hasil 250. Oke. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya, ini saudara Helmi. Untuk definisi balok elastis ya. Nah, di sini dalam buku mengenai ilmu ukur analitik dapat dibuktikan bahwa dalam koordinat kartesian kurva suatu garis didefinisikan sebagai, ya ini ada gambar di sini ya. Sorry. Nah, ini ada gambar ya. Di mana X dan V ini merupakan koordinat sebuah titik pada suatu kurva. Nah, disubstitusikan ke dalam rumus yang tadi ya, slide sebelumnya, maka persamaan diferensial berdasarkan ini penentuan persamaan diferensial untuk defleksi sebuah balok elastis. Nah, ini ya. Ini disederhanakan menjadi 1P D2V per dx2. Ini persamaan defleksi sebuah balok ya. Ini sama kayak rumus yang sebelumnya tadi. Ya. Persamaan kurva elastis ini dirumuskan oleh James Bernoulli ya, seorang matematikawan Swiss pada tahun 1694. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial alternatif untuk balok elastis. Hubungan diferensial antara beban terpakai, gaya geser, dan momen dapat digabungkan dengan persamaan untuk menghasilkan sederetan persamaan yang bermanfaat. Nah, jadi
gaya geser dan momen itu dapat digabungkan ya dengan persamaan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ketika digabungkan, nah ini dapat menghasilkan sederetan persamaan yang bermanfaat. Nah, ini gambar dari sederetan persamaan yang bermanfaat itu tadi. Nah, ini defleksi kurva elastis, ini kemiringannya ya. Nah, ini ada yang lain-lain dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kaidah tanda yang diperlukan dalam gambar harusnya dipatuhi. Jadi di buku mekanika teknik itu ada kita disuruh diharuskan untuk dipatuhi. Nah, kenapa? Nah, untuk balok dengan kekakuan lentur EI yang konstan. Nah, kalau untuk balok ya dengan kekakuan lentur EI yang konstan itu kita harus patuhi ya kaidah tanda yang diperlukan dalam gambar. Jadi ini gambarnya ya. Nah, ini semacam rumus lah ya. Semacam rumus lah. Kita lanjut aja ya guys. Nah, kita masuk ke syarat-syarat batas nih. Nah, ini ada pertama ini. Yang pertama ini ada tumpuan apit atau jepit. Jadi dalam hal ini simpangan V dan kemudian dV per dx harusnya 0 ya. Harusnya 0 ini 0, ini 0. Nah, kemudian pada ujung yang ditinjau. Jadi ini rumusnya buat tumpuan apit atau jepit. Ini kayaknya rumus nih ya. Kalau nggak salah ini rumus ya. Nah, yang kedua ada tumpuan roll atau pasak. Nah, pada ujung yang ditinjau tidak terdapat defleksi dan tidak ada momen. Nah, karena itu jadi rumusnya ini, ini yang kita bisa lihat nih di sini nih. Rumus tumpuan roll atau pasak itu buat ujung yang ditinjau ya, tidak terdapat defleksi dan tidak ada momennya. Oke, kita ke sini ke tumpuan kendali. Tumpuan ini tidak mampu melawan setiap geseran. Nah, maka itu jadi dibikin rumusnya seperti ini. Saya nggak tahu jelas ini rumusnya kayak gimana, nanti kita pelajarin bareng-bareng ya. Oke. Nah, yang terakhir ada ujung bebas. Ujung seperti ini bebas dari momen dan geser. Karena itu dibuatlah rumus seperti ini. Oke, next. Oke. Tentang soal dari syarat batas. Di soal ini ada bunyi sebuah balok dengan gaya 450 kN, ada satu ujungnya diikat oleh kabel penyongkong. Seperti komponen horizontal seperti yang terlihat dalam gambar, hitunglah komponen horizontal dan vertikal dari reaksi-reaksi pada A, B, dan D bila tegangan tarik dan izin adalah 110 MPa dan tegangan desak izin adalah 370 MPa. Berapakah luas penumpang yang diperlukan untuk batang AC, BC, dan CE? Oke, di sini ada petunjuk nih. Di sini ada batang DEF dengan di sumbu F ini ada tumpuan tekanan sebesar 450 kN. Kemudian di sini ada kawat. Nah, karena dia arahnya ke atas, mungkin berarti dia ada tegangan tarik. Dan tariknya arahnya ke atas. Nah, di sini ada D ini kita asumsikan sebagai tumpuan ya batang engsel. Kemudian di sini ada batang AC, kawat juga sama. Dan di sini juga ada titik sumbu B, kita asumsikan sebagai penampang engsel. Sama lah kayak batang D ini. Dan sini udah diketahui nih panjang vertikal AC dan horizontal AC dan horizontal dari AB. Langsung kita masuk aja. Awal-awal kita hitung DBB balok DF atau diagram benda bebas DF. Nah, di sini ada batang DF dengan ini salah ya, 450. Kemudian ada
ya ada yang salah di sini dengan RDX mengarah ke kanan dan RDY mengarah ke atas. Di sini kita mencari sigma momen dari TEC ini ya, untuk TEC nih tegangan tariknya dengan ke atas itu positif sama dengan 0. Nah sini TECY ya, sorry, di sini kita mencari TEC ini dengan menghitung garis luas garis ke kiri ini dan ke atas nih ya, garis TECX dan TECY. Kemudian kita cari TECY itu sama dengan dikali 15. Kenapa 15? Karena TECY itu dia itu momen kali jarak tegak lurus. Nah, dan dia arahnya ke atas, makanya plus. Kemudian TCX itu arahnya ke kiri ya, secara jarum jam, maka dia minus. Ini dari 400 ini ke RDX ini tekan ke kiri kan secara jarum jam, maka minus. Jadi 450 kali 24 ini ya, panjang ini 15 tambah 95 sama dengan 0. Kemudian baru kita masukkan TCY sama dengan 24 per 15 kali 450. TCY sama dengan 720 kN. Kemudian setelah itu kita mencari sigma FY nya. Ini sigma FY ini dengan ke atas itu sama dengan plus, kita asumsi ke atas itu sama dengan plus, dan TCY min 450 tambah RDY sama dengan 0. RDY sama dengan 450 kurang 720 sama dengan min 300. Kenapa min? Karena ini arahnya ke atas. Nah, kita asumsikan dia arahnya, kita ubah RDY sama dengan 300. Ini 300 ya seharusnya ya. Ini jadi 720, ini 300 kN. Arahnya ke bawah, jadi plus. Kemudian kita mencari sigma fx-nya. Sini, tadi kan y kan, f tapi ke arah atas. Sekarang ke sampingnya. Sigma fx kita asumsikan plus ya, karena dia berlawan arah jarum jam sama dengan 0. RDX kurang TECX sama dengan 0. RDX sama dengan TECX. Nah, karena TECX ini kita mencari ini, kita jadikan dia itu persamaan 1 ya, persamaan 1. Nah, untuk TECX ini ya sama 1. Kemudian kita mencarinya sama 1 itu dengan di sini dibuat ya segitiga ya yang ada di soal C D ya, DF ini DE itu sama C gini nih. Nah, ini segitiga ini ya diambil, set, mencari panjang dari tegangan tarik ini dengan kita cari tegangan tariknya itu dengan rumus Pythagoras, yakni tan X, dan kita asumsikan itu sebagai alfa. Kita mencari alfanya ya. Tan alfa sama dengan depan per samping, tan alfa sama dengan 12 per 15, 12 per 15. Alfa sama dengan tan 12 per 15. Alfa sama dengan 38,65 derajat. Kemudian dari persamaan belum, kemudian kita masukin aja tan alfa sama dengan TCY per TCX, TCY sama dengan TCY, TCX sama dengan TCY per tan alfa sama dengan 720 kN per tan 38,65.
Jadi sama dengan yaitu 900,31 kilonewton. Sini salah ya, kita coret nih 720, sini ganti jadi 900,31. Jadi dari persamaan di atas, persamaan yang satu ini, maka ditemukan hasilnya RDX. Nah ini RDX ini, kita mencari ini RDX ini sama dengan 900,31 kilonewton. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita mencari gambar nih ya, panjang dari A, C, B. Kita cari lagi menggunakan DBB, CB atau diagram benda bebas. Yang pertama-tama itu kita mencari sigma momen dari B. Nah, kita asumsikan ke atas itu adalah positif. Kemudian di sini kita masukin aja RAX. Sorry belum. Nah, sebelumnya di sini udah diketahui semua kan panjang horizontalnya dari A ke B itu 21, C ke B itu 12, kemudian vertikalnya dari C ke B itu 12. Nah, di sini ada dengan tariknya ya. Tadi kan ke atas, sekarang ke bawah. Kita masukin aja RAX kali 21. RAX ini dikali panjang ini 21. Kemudian karena dia ke bawah, jadi dia ini kan kita asumsikan ke atas nambah ya. Nah, berarti dia berkurang. Sorry. Iya benar. Ya benar. Dia berkurang. Kemudian dikurang THX kali 12. Nah, dia ke bawah juga, berarti dikurang juga kan, minus. Oh, ini ke atas nih, yang RAX ini ke atas, tadi plus, kemudian THX ini ke bawah, minus, kali 12, kemudian THCY, mana THCY, nah nih, THCY sama juga ke bawah kan, maka dia minus dikali 12. DBBC nya ya, DBBC nya atau diagram bebas, benda bebas, dengan sudah diketahui jarak horizontal dan vertikalnya. Horizontalnya ya ini vertikal 12, horizontal 12, vertikal ke atasnya dari A ke B 21. Kemudian kita nyari sigma momen dari B ini dengan kita asumsikan ke atas itu berlawanan jam itu plus. Ini masukin aja RAX dikali 21 kali panjang A ke B, kemudian dikurang TE CX kali 12. Nah, TCX ini karena TCX ini dikali 12 ke bawah, maka dia minus. Nah, kalau ke bawah minus, kalau ke atas plus. Sedangkan yang ini RBX plus kan dia ke atas. Kemudian kita TECY ya, TECY ini kali 12. Nah, maka dia juga minus juga 12. Maka dia juga minus sama dengan 0. Jadi karena ke bawah ada ini. Ini kemasukannya RAX sama dengan 12 kali TECX tambah 12 kali TECY per 21, 12 meter dikali TECY berapa, 900,31 kN. Tadi udah kita ubah. Sorry, bukan. Dia ya 900 benar, tambah 12 meter kali 720 per 21, maka RAX hasil RAX ini kita temukan 925 kN. Kemudian kita mencari sigma FY nya sama dengan 0, kita asumsikan ke atas itu positif, maka sigma FY itu RBY ya, RB
RBY mana ini RBY nih sama TEC. Nah ini ya, RBY kurang TECY sama dengan 0. Kemudian RBY sama dengan TECY, RBY sama dengan 720 kN. Kemudian kita mencari sigma fx-nya. X berarti ke samping ya. Dengan ke samping itu positif. Jadi yang ini RBE, sigma fx ke atas. Samping yang samping itu RBX sama TECX. Terus yang ke samping kanan ya itu. Terus yang samping ini RAX. Kita masukin aja TECX tambah RBX. RBX dikurang RAX sama dengan 0. RBX sama dengan RAX. Karena kita mencari RBX-nya. Maka RAX dikurang TECX. RAX itu berapa? Di sini hasil kita itu 925 kN dikurang 900,31 kN. Jadi RBX sama dengan 24,69. Kemudian di sini ada batang AC atau ada tegangan tariknya. Ini kita udah dapatkan dia vertikal 12. Kemudian kita mencari AC ini dengan rumus trigonometri, maka ketemu 15. Kita masukin aja TAC sama 15/12 kali RAX. 15 kali 12 kali 15 per 12 kali berapa RAX nya kita 925 kali 925 kilonewton. Maka ditemukan TAC sama dengan, di sini salah, kita itu mendapatkan 1156,25 kilonewton. Kemudian di sini ada batang AC, tadi batang BC, tadi batang AC, tarikan dari AC. Nah ini BC ini engsel ya, tumpuan engsel tadi. Sama kita udah ada di dalam di soal vertikal 12, horizontal 12. Nah kita mencari ini nih, sudut miringnya menggunakan trigonometri. Maka ketemu hasilnya 0,97. Ini kita masukkan TBC karena kita mencari TBC-nya. Tegangan BC ya. Tegangan BC. Kemudian sama dengan 16,97 per 12 kali RBX sama dengan 16,97 per 12 kali RBX nya berapa tadi di atas 24,69. Maka tegangan BC nya kita temukan hasilnya itu sama dengan 34,91 kN. Nah sini baru kita bisa cari tegangan tarik dan tegangan izin 140 MPa. Kemudian sini ada tegangan tekan dengan batang AC yang tadi tegangan awal batang AC dengan 140 MPa, kemudian dengan batang BC itu sebesar 70 MPa. Masukin aja tegangan tarik BC dengan tegangan izin harus lebih besar dari tegangan terjadi. Tegangan izin harus lebih besar dari tegangan tarik per luas, karena kita mencari luasnya, maka luas harus lebih besar dari tegangan AC per tegangan izin. Luas sama dengan tegangan AC berapa tadi? Di atas 1156,25 kN per 0,14 kN per m kuadrat. Kenapa jadi 0,14? Karena di sini dikonversikan menjadi dari mpm jadi kilonewton per meter kuadrat. Maka ditemukan hasilnya luas sama dengan 8,25 mm per milimeter kuadrat. Kemudian di sini ada tegangan tekan dari batang BC nih ya. Tegangan ini dengan rumus yang sama, tegangan izin harus lebih besar dari tegangan terjadi. Tegangan izin harus lebih besar dari tegangan tekan per luas. Kita cari luasnya. Luas sama dengan tegangan. Luas harus lebih besar dari tegangan BC per tegangan izin. Luas harus lebih besar dari 34,91 kN. Ini salah ya, jadi kita ubah. Hasilnya udah ubah, cuma belum di sini, belum kita ganti aja. Kemudian per 0,07 kN per milimeter pangkat 2 atau kuadrat. Maka kita mau hasilnya luas sama dengan luas lebih besar dari
hasilnya itu 49,87 mm kuadrat. Oke, sekian.